Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza. Hari ini kita mau jalan-jalan di Paris Van Java Mall yang ada di Bandung nih teman cerita. Setelah sekian lama gak datang ke mall ini, kita lihat yuk ada apa aja sih sekarang di dalam sini. PVJ itu jadi salah satu mall favoritnya warga Bandung nih teman cerita. Kenapa? Karena kalau lagi ada di PVJ itu auranya tuh nggak kayak ada di mall pada umumnya nih teman cerita. Soalnya kalau mall pada umum kan cuman kayak di indoor gitu kan. Nah kalau ini tuh kayak ada outdoor dan indoornya. Jadi mallnya tuh kayak semi-semi terbuka gitu. Walaupun di dalamnya itu tetap agak ketutup ya teman cerita. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Aku mau ceritain apa ya di dalam mall. Ya mall pada umumnya ya teman cerita. Pasti ada store-storenya, ada bazar-bazar di tengah-tengah, ada promo-promo, ya gitulah ya kurang lebih teman cerita. Nih penampakannya tuh atasnya kayak terbuka, tapi sebenarnya dia tertutup. Cuma kalau hujan memang agak tampias-tampias kecil dikit gitulah, tapi masih aman kok teman cerita. Kenapa kita tahu agak tampias dikit? Karena nggak lama kita datang, pas banget nih kita kena hujan. Jadi memang ya dikit-dikit ada air, nggak apa-apa, masih aman. Setelah sekian purnama, kita kayak lagi mengenang deh. Waktu itu kita ke Bandung, kita masih berdua. Abis itu kita bertiga. Sekarang udah berempat nih sama Geza teman cerita. Geza jalan sendirian. Ayo Geza, kita jalan-jalan. Tetap ya, nggak di Jakarta, nggak di Bandung. Mas Gaza pasti minta masuk ke store-nya Lego. Sama satu lagi, Gaza hobi banget beli popcorn di 21 atau CGV. Pokoknya kalau jalan ke mall suka minta beli popcornnya aja walaupun gak nonton teman cerita. Setelah kita muter-muter dan cari tahu, ternyata katanya di lantai paling atas itu lagi ada karnaval atau karnival ya sebutannya. Yuk kita lihat yuk teman cerita. Katanya lumayan seru juga loh di atas sana. Nah, kita mau naik lift menuju atas tempat yang tadi sempat diinfoin sama satpam di bawah nih teman cerita. Keluar lift, kita disambut sama rabbit house gitu nih teman cerita. Masuknya berbayar ya, tapi Gaza lagi nggak mau masuk ke rabbit house tadi. Kita lanjut jalan ke tempat karnaval tadi ya teman cerita. Nah, ini dia yang pertama kali dilihat sama Gaza. Dan Gaza langsung, aku mau naik ini bunda. Oke, kita lihat yuk. Ini namanya Furukart. Nah, price listnya harganya itu 80.000 satu kali sesi. Nah, untuk anak sekolah, untuk liatin ID card sekolahnya itu dapat potongan harga jadi 60.000 per satu sesi mainnya nih teman cerita. Untuk weekday 50.000 ya teman cerita, lebih murah dibandingkan weekend waktu kita datang. Nah ini Gaza lagi dipakai ini topinya sama mas-masnya untuk siap main nih teman cerita. Karena Geza belum bisa main, jadi Geza menyemangati aja nih dari pinggir. Semangat Gaza, semangat Gaza, biar seru. Ternyata ada banyak permainan loh teman cerita. Selain Furukart tadi, ada biang lala, ada beberapa stand, terus ada banyak. Nanti coba kita lihat satu-satu ya teman cerita. Jadi permainan-permainan yang ada di sini itu sebenarnya kayak permainan-permainan yang ada di pasar malam gitu nih teman cerita. Kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya biasanya permainan ini tuh memang sering adanya di pasar-pasar malam gitu. Cuma ini adanya di mall. Jadi lebih keren aja gitu teman cerita. Kira-kira mainan apa aja ya yang bakal kita mainin? Kita lihat-lihat dulu nih teman cerita.
Kalau Geza pilihannya udah pasti naik Korsel kuda. Nah ini Geza lagi nunjuk-nunjuk katanya mau beli tiketnya dulu. Nah sekarang kita minta papa untuk belikan dulu tiketnya nih teman cerita. Untuk harga tiketnya sendiri itu setiap permainan, wahana atau games harganya 30.000 per tiket ya teman cerita. Nah sekarang Gaza mau main knock 'em down nih teman cerita. Caranya itu jadi dikasih 3 bola, dilempar ke masing-masing itu, kalau bisa jatuh semuanya nanti baru dapat hadiah. Sayang banget tapi Gaza belum bisa jatuhin semuanya. Ini sekarang kita mau coba permainan yang kedua, namanya Pop It Up. Nah kita dikasih sebanyak 7 dart game gitu nih. 7 apa 6 ya? Lupa deh. Pokoknya minimal yang bisa kita pecahin itu 4 supaya dapat hadiah nih teman cerita. Tapi sayangnya lagi-lagi nih papa belum bisa pecahin. Jadi kita belum bisa dapat hadiah deh. Nah, sekarang Gaza mau main di Fishing Club nih. Di sini waktu mainnya itu sekitar 7 menit atau 10 menit ya. Aduh, Bunda lupa lagi. Pokoknya tuh kita dikasih waktu buat main, nanti ada hadiahnya juga teman cerita. Ada berapa banyak ikan yang didapat. Seperti biasa, Geza jadi tim hore aja nih teman cerita. Soalnya Geza kan juga belum bisa banget. Walaupun sebenarnya sama masnya dikasih sih untuk main keranjang sama pancingan gitu. Tapi Geza cuma mau liatin Gaza aja nih teman cerita. Selesai main ini, Gaza sama Geza dapat dikasih permen lollipop loh teman cerita. Selanjutnya papa mau main ring toss nih teman cerita. Nah untuk di permainan ring toss ini sama nih teman cerita, minimal kita bisa masukin 4 ring ini, itu kita dapat hadiah. Nah untuk bisa dapetin hadiah yang digantung di atas itu, kalian harus masukin semua ringnya nih teman cerita. Kayaknya emang papa kurang berbakat ya main game ini, dari tadi nggak ada yang menang. Ini dia permainan terakhir yang akan dicoba papa. Apakah papa akan beruntung atau enggak? Nih kita dikasih lagi tembakan untuk bisa jatohin itu. Kayak biasa harus minimal 4 nih teman cerita. Kan dari tembakan pertama aja udah nggak beruntung. Udah pasti kayaknya nggak beruntung deh. It's okay. Yang penting papa happy, Gaza happy, Geza happy, Bunda juga udah pasti happy kok teman cerita. Nah sekarang gilirannya Geza main nih teman cerita. Seperti biasa Geza main ditemenin sama Teteh nih. Kali ini Geza mau main Korsel kuda nih teman cerita. Walaupun sebenarnya Geza tuh kayaknya agak panik deh naik Korsel kuda ini, tapi lama-lama Geza happy loh teman cerita. Setelah Gaza dan Geza puas main, sekarang kita mau coba cari makan siang apa ya kira-kira yang enak. Temen cerita ada ide nggak makan siang apa yang enak hari ini? Setelah muter-muter, akhirnya papa mutusin untuk makan siang sushi tei aja deh kayaknya. Nah ini sempat kita waiting list, tapi akhirnya kita udah boleh langsung masuk. Yuk sekarang kita masuk, kita cari tempat duduk dan kita mau makan dulu nih teman cerita. Kalau teman cerita menu favoritnya di sushi tei apa? Kalau kita makan di sushi tei, kita makan sushi tim yang matang nih teman cerita. Kita nggak suka sushi yang mentah teman cerita. Kalau Gaza sukanya kani mentai mayo roll nih teman cerita. Dan ini udah piring keduanya Gaza loh teman cerita. Kayaknya Gaza kelaparan banget deh. Kalau papa kesukaannya nagi toro maki fred. Nah kalau papa bisa habis 2 sendiri nih teman cerita. Kalau Bunda paling suka tori tempura teriyaki roll. Kalau Teteh makan nasi, kalau Geza main-main aja nih teman cerita. Selesai makan, kita coba keliling lagi. Aduh ini suasananya enak banget teman cerita, mendung-mendung,
ada angin-angin sepoi-sepoi, udah gitu udaranya sejuk, enak banget deh. Pokoknya emang jalan-jalan di PVJ kalau lagi cuaca kayak gini enak banget teman cerita. Bayang nggak kalau malam-malam tuh ada lampu-lampu ngegantung nyala-nyala gitu, pasti lebih seru lagi. Cuma sayang kita nggak lihat sampai malam nih teman cerita. Kita mau coba naik ke atas. Aku sebenarnya penasaran sih, dari bawah tuh udah kelihatan kayak ada air ngalir deras gitu di atas, terus kayak penasaran. Nah ini aku minta bantuan papa untuk naikin stroller lewat eskalator. Jangan ditiru ya teman cerita, tapi soalnya tuh kayak ya udah yuk biar cepet. Nah maaf ya teman cerita. Nah udah mulai kelihatan kan teman cerita tuh di sebelah kiri ada air yang turun. Setelah aku baca ternyata ini namanya Curug Langit teman cerita. Curug Langit ini tuh kayak ala-ala di Garden by the Bay gitu ceritanya. Asli suaranya deres, terus aduh udaranya oke banget deh, nggak kayak lagi ada di mall. Di lantai atas mallnya ini tuh ada kayak trampolin park, jadi buat yang bawa anak-anak kesini juga bisa main nih di trampolin park. Kita coba turun lagi nih ke bawah. Yang aku suka itu dari mall PVJ itu kayak lihat deh ada lampu-lampu menggantung gitu tuh yang enak aja gitu dilihat, jadi nggak kayak mall-mall pada umumnya yang biasa bangunannya tuh. Dia tuh bener-bener punya ornamen-ornamen yang antik-antik gitu teman cerita. Di PVJ ini juga ada mainan yang buat anak gitu loh teman cerita. Aduh suasananya aku suka banget sama lampu-lampu yang menggantung di atas. Ini ada time zone, ada Kitsuna, tapi kayak Kitsunanya udah tutup deh. Pas aku datang soalnya udah sepi gitu. Nah aku juga lihat di sebelah kiri ada jurnal Risa. Apa sih, kayaknya mereka lagi ada event gitu deh. Buat teman cerita yang mau coba penasaran bisa datang langsung ya. Setelah puas muterin PVJ, sekarang waktunya kita pulang. Kita pamit dulu ya teman cerita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye-bye.